Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib, Syarah Matan Taqrib. Kemarin kita sudah membahas separuh khuf ya, separuh khuf. Tentang syarat-syarat khuf, kemudian sholat apa yang boleh dilaksanakan dengan khuf. Bagaimana sekiranya khuf itu sobek dan lain sebagainya. Atau tidak menutup mata kaki, sepatu itu apakah masuk khuf atau tidak, kaos kaki itu khuf atau tidak, itu sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang status orang yang pakai khuf. Terakhir kita katakan orang yang mukim itu boleh memakai khuf selama 24 jam setelah dia berhadas. 24 jam setelah dia berhadas. Tapi kalau orang yang musafir, dia boleh memakai khuf selama 72 jam. 3 hari 3 malam ya, 72 jam setelah berhadas. Nah, sekarang bagaimana jika orang dia memakai khuf ketika dia sedang mukim kemudian dia safar, atau sebaliknya, dia safar kemudian dia mukim. Nah, bagaimana statusnya? Nah, ini pembahasan kita. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadari tsumma safara. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumina bi ulumi masyayina fi darain amin. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadari tsumma safara, maka jika mengusap seseorang, mengusap khuf dia kapan? Fil hadari, ketika dia sedang mukim. Tsumma safara, dia mukim berarti kan waktunya cuma 24 jam. Dia pakai khuf subuh. Ya, dia sudah wudu pula, sudah mengusap khuf pula, salat zuhur dia. Kemudian setelah zuhur dia jalan ke Padang. Kira-kira dia boleh enggak baru copot khuf itu 3 hari kemudian? Atau dia copot khuf itu sama dengan posisi mukim, kan itu. Au masaha fis safari, atau dia dalam kondisi safar, dia ke Padang 2 hari, pas sampai di Padang dia pakai khuf. Ya, dia pakai khuf, kan dia di Padang musafir, pulang dia ke sini. Ya, pulang dia ke sini, kan masih ada 3 hari sebenarnya ya. Nah, dia pulang ke sini masih ada 2 hari lagi nih. Kira-kira 2 hari ini dia masih boleh mengusap atau tidak? Ya, jadi au masaha fis safari tsumma aqama qabla mudhiyi yaumin wa lailatin, sebelum berlalu 1 hari 1 malam. Sebelum berlalu 1 hari 1 malam, atamma masha muqimin, maka dia lanjutkan masha muqimin, maka dia berlaku seperti orang yang mukim saja. Itu orang-orang hibrid ya. Dia mukim separuh, musafir separuh, maka dianggap mukim. Menyempurnakan dia. Ya, menyempurnakan dia. Nah, yang dia sempurnakan tuh bilangan mukim atau bilangan musafir? Yang dia sempurnakan adalah bilangan mukim. Nah, titik. Itu habis tuh. Nah, sekarang pembahasan baru nih, cara mengusap khuf. Cara mengusap. Bilangan mukim berarti 1 hari 1 malam. Walaupun dia memasang sedang musafir nih, tapi kemudian dia sampai di tempat tujuan. Nah, hukumnya hukum mukim. Nah, sekarang cara mengusap khuf. Wal wajibu fi mashil khufi, dan yang wajib dalam mengusap khuf adalah ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Ma yutlaqu, apa yang patut cocok dipakaikan atasnya nama mengusap. Asal mengusap sudah mengusap namanya. Basahi tangan itu mengusap enggak tadi itu? Ya, ala jadi itu. Ini khuf. Ya, basahi tangan. Ya, itu apa tuh namanya tuh? Kadar wajib, al-wajib. Ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Idza kana ala zahiril khuffi, jika adalah mengusap itu di atas zahir al-khuffi. Nah, punggung nih. Zahir, yang zahir, bukan bawah, bukan samping, bukan belakang. Zahir khuf. Ya. Itu standar. Nah, sunnahnya ada juga. Wala yujzi'ul mashu ala batinihi. Wala yujzi'u, dan tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban al-mashu, mengusap, ala batinihi, atas bagian dalamnya. Nah, tapak batinil khuf. Ini tapak kaki kita. Tidak sah. Wala ala aqibil khufi, tidak pula belakang khuf. Nah, tumit, bagian tumit khuf. Wala ala harfihi, dan tidak pula atas harfihi. Batini. Batini ini bagian dalam ya. Batini ini bagian dalam. Ala batini bagian dalam khuf.
Masuknya tangannya ke bawah khuf, enak. Batin. Kan zahir kan luar khuf tuh. Zahir tuh luar khuf, batin tuh dalam khuf. Jadi tidak sah mengusap bagian dalam khuf, tidak pula bagian belakang khuf, tidak pula harfihi samping-samping khuf, wala asfalihi tidak pula bawah khuf. Zahirnya. Belakang. Tumit. Wasunnatu fi mashihi, itu kan sandar wajib ya. Jadi kita berwudu normal, basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Pas mau basuh kaki tidak bisa karena kita pakai khuf. Cukup diusap saja khuf. Ya, mana yang diusap? Bagian zahirnya, di punggung kaki. Ya, bagian atasnya itu. Itu standar wajib. Sekarang standar sunnah lagi. Bagaimana sunnahnya agar mengusap khuf ini lebih baik? Wasunnatu fi mashihi, dan sunnah dalam mengusap khuf ayyakuna khututan, bahwa adalah mengusap itu bergaris-garis. Khat, ada garis-garisnya. Maksud garis-garis itu apa? Bi ayyufrija atau bi ayyufarrija al-masihu, dengan bahwa dia renggangkan orang yang mengusap ini baina asabihi, antara jari-jarinya, wala yadumuha, dan tidak menggabungkannya. Jadi mengusap itu jangan nih khuf ya, tidak seperti ini, gini. Itu sunnah, bukan wajib ya. Merenggangkan, bukan wajib ya, tapi ini sunnah saja. Nah sekarang hal-hal yang membatalkan mengusap khuf. Maksud membatalkan mengusap khuf itu apa? Berarti kita harus mencopot khuf dan kita harus membasuh kaki. Kita copot khuf dan kita basuh kaki sebagaimana orang normal. Apa saja itu? Wa yabtulul mashu, dan batal mengusap khuf alal khuffaini, atas dua khuf itu, bi thalathati asya'a, dengan tiga sesuatu. Yang pertama, bi khalqihima, dengan menanggalkan keduanya. Tanggal keduanya, batal berarti harus cuci kaki. Ya, gatal-gatal kaki kita copot khuf. Oh iya, pakai beli ya? Basuh kaki. Basuh kaki. Au khalqi ahadihima, atau mencopot salah satu keduanya. Awin khila'ihi, atau tidak sengaja copot. Inkhila, tercopot. Ya, mutawaah. Mungkin dia tidur pas pagi-pagi bangun udah tercopot aja, berarti harus dibasuh. Au khurujil khuffi an salahiyatil mashi, atau keluarnya khuf dari kebolehan mengusap. Maksudnya khufnya menjadi tidak layak lagi. Apa contoh khuf menjadi tidak layak? Kata kharruqihi, seperti robek. Cabi. Robek dia berarti tidak bisa lagi. Syarat khuf kan tidak tembus air kan. Kalau sudah robek berarti dia tembus air. Itu yang pertama. Copot atau tercopot. Dua-duanya atau salah satunya. Sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, wanqidha'il muddati, dan habis masa. Masanya bagi mukim 1 hari, bagi musafir 3 hari. Habis masa, copot, cuci kaki. Ya, wudu seperti orang normal. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian naskah, muddatil mashi. Muddah apa? Muddah mengusapnya sudah habis. Min yaumin wa lailatin, dari sehari dan semalam bagi orang mukim, wa thalathati ayyamin bilayaliha li musafirin, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Wa bi'urudi, dan dengan munculnya, urud itu kan tampil ya, pamer, tampak, muncul. Apa yang muncul? Mayujibul ghusla, perkara yang mewajibkan mandi. Ada hal yang mewajibkan mandi, istilahnya mengusap khuf hanya bisa menggantikan membasuh kaki dalam wudu, tidak bisa mengangkat hadas besar. Mengusap khuf tidak bisa mengangkat hadas besar. Apa saja itu hadas besar? Kajanabatin, seperti junub, au haidin, atau haid, au nifasin, atau nifas, lila bisil khuf, bagi orang yang memakai khuf. Jadi khuf ini boleh bagi laki-laki, boleh juga bagi perempuan. Nah, itu khatimah tentang pembahasan khuf. Jadi meskipun buku pun kita impor, bisa aja salah di barisnya. Bisa lah, lebih berpotensi salah lah kita impor. Nasab gitu. Ya, yang mana? Kajanabatin au haidon. Ya salah. Au nifasin. Bisa jadi salah ya. Itu makanya kitab-kitab kontemporer itu enggak usah lah buat harkat.
tambah paniang orang membaca jadinya salah. Udahlah kita pening dulu kan tidak ada harkat. Kecuali Darul Minhaj. Nah, makanya penerbit itu penting. Kitab-kitab fikih cetakan Arab paling baik itu Darul Minhaj. Dia berbaris juga. Dia tidak tergantung penerbit, tergantung pentahqiq. Jadi penerbit menggait orang yang bisa mentahqiq, didanai, baru terbitkan kitab. Darul Minhaj biasanya pentahqiqnya itu orang-orang luar biasa. Kalau yang konsep itu kan Mesir, Darul Alamiah. Ayo, kalau alamiah itu lah sudah. Ya Mesir. Ya, tidak begitu tidak begitu masyhur. Oh, Darul Minhaj. Darul Minhaj. Kalau pokoknya kalau kita fikih Darul Minhaj. Minhajut Talibin, Yakut Muqaddimah Hadramiyah ada juga. Sekarang yang baru itu Hasyiah Bajuri juga ada. Ya, Darul Minhaj. Tapi harganya kita bayang ya. Sebab kan penerbit menggait pentahqiq. Kadang-kadang pentahqiq ini harus ke Jerman. Kenapa? Karena manuskrip aslinya di Jerman. Ya, jadi jangan dianggap penjajahan ini buruk selalu ya. Ya, Indonesia itu dijajah bisa masuk Piala Dunia. Ya enggak? Sekarang ada Indonesia masuk Piala Dunia. Enggak. Sisi positif. Ya enggak? Kalau di Indonesia aja manuskrip tulisan Minang Tambo itu hilang. Orang Minang ini enggak menghargai sejarah. Orang Indonesia secara umum enggak menghargai sejarah. Dibawa ke Belanda diletakkan di museum baik-baik. Ya, versi sejarahnya banyak. Iya. Bahkan katanya pekerja paksa di masa Belanda itu sebenarnya Belanda udah ngasih gaji itu katanya. Udah ngasih gaji, dikorupsi oleh mandornya. Mandornya orang Indonesia, Londo Ireng. Ada kabar seperti itu. Ya. Diandels, ya, gubernur Jawa ketika itu, orang Belanda. Dia sudah ngasih gaji, slip gajinya ada, laporannya ada, manuskrip gaji dari Belanda itu ada. Ternyata Londo Ireng ini kacau. Orang Indonesia ini mentalnya rusak. Rusak dari dulu. Nah, di situlah ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tayamum. Tayamumnya agak panjang. Kita tutup dengan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammad dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.